Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini saya sedikit bercerita setelah berapa kali pakai lah. Ini kenapa kok saya ganti fog fog depan strummer. Nah, ini teman-teman ceritanya. Tadinya kan ini saya beli buat tak pasang di United Jumper. Pengen sebelum ini sudah beli, belum sempat saya pasang. Saya lihat trail ini keluar rilis, akhirnya saya ikut PO. Saya beli trail ini. Nah, daripada ini nganggur, saya tawarin juga lakunya cuman murah. Ini saya pasang aja di trail. Tapi ya pas saya pasang itu temen infoin nggak sekalian diganti cakram hidrolis biar pengeremannya lebih enak. Oke lah ya, saya pasang. Jadi untuk sepeda ini kemarin saya timbang pakai timbangan timbangan ala-ala ya. Ini saya punya timbangan, beratnya sekarang sekitar 9,3. Tapi sepeda ini masih, kalau diomongin bobot, dia cenderung berat ke belakang teman-teman. Jadi depannya sudah saya pasang stang alloy, terus ini sudah tak ganti fog alloy, bannya sudah saya ganti ban CST yang ukurannya saya turunin 2 nomor, jadi dia lebih ringan bagian depannya. Tapi kalau bagian belakangnya masih sama, nggak ada ubahan sama sekali kecuali cuma ganti ban sama ganti kaliper Shimano. Oh iya, ini di sini ya teman-teman, di sini tuh ada piringan cakramnya itu saya gedein. Tadinya kalau nggak salah ukurannya 14, ini saya ganti 16. Biar apa ya? Tujuannya lah, kemarin tuh mau saya pasang rem depannya tapi bautnya kurang panjang di sini. Jadinya saya cuma pakai rem belakang mengatasi biar lebih pakem. Saya pakai ukuran yang 16. Jadi kayak sepeda lipat ya ini belakangnya teman-teman. Pengalaman saya pakai sepeda ini dipakai buat nanjak enak. Ini cranknya, ini arm cranknya ini panjangnya 17,5, ini sangat membantu banget kalau pasti tanjakan, mirip United Jumper. Tapi saya kan ngerasain sendiri, eh, dengkul saya tuh rasanya sakit kalau kalau pas selesai sepedaan, selesai goes gitu, dengkul saya rasa sakit. Saya sempat tanya IE, terus tanya di Google itu perbedaan crank arm 16,5, 17 sama 17,5 cm kayak ini. Katanya kalau memang kaki kita nggak begitu panjang, kita nggak begitu tinggi, kalau kita pakai 17,5 nih, nanti pas momentumnya ke atas kaki kita nekuk. Tapi kok nggak juga sih ya, saya malah bingung. Ya pokoknya intinya gitu lah. Saya ngerasain di United Jumper 17,5 cm itu dengkul saya sakit. Saya ganti crank IXF HT2 panjang 17 cm, itu sudah enak itu United Jumpernya. Nah ini next kalau misalkan saya pengen ganti lagi ya, paling saya nginternya ini sebenarnya udah lancar banget teman-teman. Crank bawaan tuh udah lancar banget, harusnya nggak usah dirubah sama sekali pun dia sudah enak sepedanya. Dan saya ngerasa tuh lebih anteng daripada saya pasang stang alloy, fog alloy. Dari kemarin saya nyoba buat lepas stang tuh kok saya takut karena sepedanya terlalu ringan banget, depannya tuh ringan banget kayak gampang goyang gitu. Jadi ya kalau pengen nyaman kalau pakai sepeda VR ini, mungkin ya ganti ini aja, ganti crank HT2 sama pengeremannya diganti hidrolis yang lebih gampang kalau kita nggak banyak ribetnya daripada rem bawaannya. Ya udah gitu aja teman-teman. Oh ya, kemarin saya pakai long ride Vondo 100 km kemarin, dapat Semarang Salatiga, kita muter Rawapening bertiga itu sama teman-teman lewat Banyu Biru. Nah nggak ada masalah ya, cuman itu tadi kebetulan kan rute panjang 60 sampai 65 km ya, mungkin sampai 70 km ya, kita tuh jalannya nanjak terus 70 sampai 70, sepanjang 1 sampai 75 km nanjak terus, 80% jalurnya nanjak. Itu enak kalau pakai ini gearnya standar 44, belakangnya 16. Tapi kalau di tanjakan, tapi kalau di jalan datar ya, ini saya mau jalan datar, saya kalau orang jauh tuh bilangnya kok pondal-pondal, kaki saya tuh harus banyak mengayuh. Beda sama rasionya teman-teman yang kemarin pada pakai 389, itu berat banget tapi buat datar enak. Nah ini buat jalur datar enak sih kalau kita santai, tapi kalau kita ngejar teman-teman ya sebaiknya diganti aja. Nggak tahu, mungkin depannya digedein 46, belakangnya dikecilin 14 gitu ya, nggak apa-apa, nanti rasanya dia lebih berat dikit buat nanjak. Kalau nanjaknya curam pasti nuntun.
Ya udah gitu aja teman-teman, mohon maaf kalau sharingnya cuman sedikit aja. Kemarin juga sempat saya spill kenapa saya suka dari Very ya. Nah ini satu, yang ini dia taper ini belum ada BMX terbaru, BMX yang keluaran terbaru setahu saya ya, belum ada yang ininya taper tuh ininya gembung teman-teman di bagian bawahnya ini. Terus ini set stay-nya juga bawahnya ini juga gembung, dia juga taper, katanya sih biar lebih stabil ya. Terus apa, ini bentuknya lasnya ini double, ini dua kan, atas sama bawah tuh ada lasnya, dia kayaknya memang trail memang dua, jadi mungkin kata teman-teman, beberapa teman bilang dia lebih kuat ya. Terus di bagian sini itu ngeblok, nggak cuman satu garis tuh, satu tulangan gitu buat ngehubungin kanan sama kiri, satu tulangan gitu nggak, tapi dia ngeblok full ke belakang. Nah untuk harga di bawah 3 juta full packnya, menurut saya sih ini sudah paling oke. Kalau melihat dari sisi ini ya, cobalah teman-teman coba nyari info sepeda BMX yang udah taper, harganya pasti di atas 3 juta, dan mungkin malah di atas 4 juta atau 5 juta ya teman-teman. Udah gitu aja kita sharing, saya juga pemula di BMX, saya baru mulai BMX kan baru Januari 2026 ya. Selain saya MTB-an ya teman-teman. Nah udah gitu aja, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau pengen diskusi apa, nanti kita di kolom komentar aja. Kira-kira begitu aja teman-teman. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu buat menonton. Salam sehat selalu. Harapan saya dan doa saya semoga teman-teman selalu diberi sehat, diberi luang waktu buat berolahraga, bersepeda, atau entah, yang penting kita tetap berolahraga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.